adalah pelaksanaan kegiatan Ansor, pemuda Ansor di wilayah Kojen yang hari ini ditempatkan di Masjid Al-Mukarramah berjalan dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Dan alhamdulillah malam hari ini dihadiri para senior-senior Banser yang ada di Kadin, juga dihadiri oleh para Tanfidia, Prohistoria yang ada di Kadin dan yang ada di wilayah Kojen. Saya senang sekali malam hari diserahkan di Kadin. Salah satu tujuannya adalah memupuk jiwa-jiwa Ahlussunnah wal Jamaah khususnya bagi generasi muda yang ada di Kadin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini membuat inspirasi baru yang luar biasa pada kebangkitan pemuda-pemuda Putra Nahdliyin, di mana Banser lagi bergerak terus-menerus, sekarang bangkit semuanya. Saya berterima kasih kepada pengurus takmir Masjid Al-Mukarramah ini dan pengurus NU yang ada di ranting sekitar Al-Mukarramah ini. Saya berterima kasih selaku penasehat Ansor Kota Malang dan PAD, juga pengurus MBT. Ini saya sangat mohon dukungan dari para senior-senior Nahdlatul Ulama yang ada di sini. Ayo anak-anaknya itu dibangkitkan semuanya. Seperti yang kita lihat ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk menjaga kelestarian Nahdlatul Ulama, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Inovasi kedepannya diharapkan sebagai pemuda apa? Bagaimana? Sebagai pemuda, ya sesuai dengan PKP yang kemarin dilakukan. Tadi dawuhe Romo Ustadz Nur Asmari bahwa siapa yang berjuang di dalam Nahdlatul Ulama itu sama Yai Hasyim Asy'ari dianggap menjadi santri, bagian dari santri Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu kita meyakinkan, tugas-tugas kita meyakinkan kepada para pemuda, para banser-banser Ansor yang baru ini, bahwa kita semua itu sudah menjadi bagian dari santri Yai Hasyim Asy'ari. Itu untuk memberi motivasi dan inovasi ke depan, terutama masalah perkembangan Nahdlatul Ulama di dalam mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah dan mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Rijalul Ansor Kojen mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ranting Ansor Kadin dan jajarannya. Untuk kedepannya harapan kami ranting-ranting yang lain bisa terus digilir. Setiap 1 bulan sekali acara kegiatan Rijalul Ansor ini yang berisi tentang zikir dan sholawat, guna untuk menjalankan atau kita meneruskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahiyah. Harapan kami dengan suasana pandemi yang seperti ini, kegiatan di ranting-ranting atau anak ranting di Kota Malang ini terus digiatkan dengan social distancing tentunya, dengan protokol kesehatan, dan juga seluruh kegiatan-kegiatan tidak vakum atau tidak jalan begitu saja, tetap terus kita jalankan dan kita terapkan. Dan alhamdulillah malam hari ini setelah beberapa bulan
vakum, tidak ada kegiatan di ranting Kasin ini, alhamdulillah sudah terlaksana dan dengan sangat meriah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi الحمد لله الذي أنعم علينا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Projen. Dalam hal ini adalah selaku Ketua Tanfidiyah Bapak Ahmad SAG dan juga pengurus yang lainnya. Kemudian khusus kepada Satkor Cap Malang yang saya hormati. Kemudian saya khususkan lagi kepada Ketua Ansor PAJ Klojen dan juga yang hadir, seluruh ranting yang hadir pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan adik-adik saya yang berada di daerah Kasim. Syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima nikmat, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang dalam rangka acara pada malam hari ini tidak lain adalah kita menghidup-hidupkan yaitu sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita meneruskan perjuangan-perjuangan apa yang telah dirintis oleh para alim ulama kita, yaitu kita membaca sholawat bersama yang semacam ini. Hal yang sedemikian ini adalah teringat zaman dulu saya juga masih muda. Pada saat itu ada yang namanya Perdima, masih ingat ya yang dulu ada Perdima Persatuan Dibak Malang ya. Yaitu dilaksanakan oleh rekan-rekan Ansor pada saat itu keliling sak Malang, terus mari ngono apa nggih lagu niku Masya Allah yes. Anyar-anyaran lagu waktu itu, lagu waktu itu, tapi belum ada terbang yang semacam ini, belum ada terbang yang semacam ini, tapi lagunya Masya Allah enak-enak ya. Ono sing apa jenenge niru lagu ni Om Irama, ono lagu ni macam-macam Ida Laila. Iya kan? Ya Ida Laila.
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wah, bunilah dalil idalanya asli kok sinar kemana ya? Sinar kemana? Marilah, bu nyanyi di juru masjid. Tapi Rasulullah lah, tapi lagu ini yang saya maksudkan. Ya. Lagunya yang situ seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah kalau sholawat itu tidak masalah, tidak masalah. Tapi ya sing sopan gitu loh, ya. Jangan sampai nanti tuh mana lagu kene, ya Rasulullah lagu ini kartolon. Itu gak pati sopan, atau mungkin si jingkrak kata orang si kalem nonton itu si sayang. Sahabat-sahabat sekalian, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ketua di MDS ya, bukan MTS ya, MDS. Ya, apa sebuah hadis tentang masalah sholawat, man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, satu sholawat, maka Allah akan melipat gandakan 10 daripada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sholawat itu dibaca kapan saja pantas di mana saja. Dan sholawat itu pun juga, andaikan sholawat itu tidak dibaca di dalam pembukaan doa dan juga penutupan doa, itu doanya tidak sempurna. Doanya tidak sempurna. Pasti dibuka dengan sholawat dan juga ditutup dengan sholawat. Kadang-kadang kita kalau misalkan ya kita ada orang doa, gak bocor-bocor sholawat, aduh kok gak mari-mari. Tapi kalau misalkan sallallahu alaihi wasallam, mari kan begitu kan? Satu. Kemudian yang kedua, sholawat itu ampuh, sangat ampuh. Yang semacam ini, katakanlah kumpulan yang semacam ini, atau mungkin undangan lah, undangan 40 hari, atau mungkin undangan apa saja ya. Sekalipun berkat itu sama di ngarepe dewi-dewi, lek gak di sholawatnya gak kirwani. Iya dong, lek gak di sholawat gak kirwani ya. Masih kiai ini ya, bener lek gak di sholawat masih anteng meneng. Selat mulai itu masalah itu Masya Allah, betul itu ya, betul. Dan juga saya barangkali itu nanti dipikirkan juga, khususnya kepada Mas Denny dan juga Mas Muhtar nanti barangkali, dan juga yang lainnya ya. Di samping kita membaca sholawat yang semacam ini, mari kita juga menghidup-hidupkan dulu sholawat itu kita baca disertai dengan hadroh. Sekalipun tidak hadroh, katakanlah umpama pada saat maghrib itu nanti yaitu terbang hadroh. Apakah ada yang ahlinya yang demikian? Ini Mas Iqbal ini, dan juga Mas Royan ini adalah anak-anak Ishari dulu ini. Anak-anak Ishari. Saya ingin nanti suatu ketika pas maghrib, kayak makom itu nanti diiringi dengan terbang Ishari itu hadroh itu. Loh, apakah punya Satangguh di cabang itu ada 7 ya. Mas Asif itu dulu sudah beli sekarang ada di sana, dan siapapun silakan memakai ya, ini harapan saya. Kemudian para sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di gua pokok 5 saat ini ngaji. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beserta para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi itu bersabda begini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang sebesar-besarnya dosa? Kemudian para sahabat matur, bala mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah wa uququl walidain wa qalu zur, atau kama qala.
Kanjeng Nabi yang maukah kalian aku tunjukkan dosa yang sebesar-besarnya dosa? Coba di antara kita semua ini kira-kira yang tidak punya dosa siapa? Yang tidak punya dosa ngacu. Yang tidak punya dosa ngacu. Saya bukan ngacu loh, nuduh siapa yang ini. Semua punya dosa. Semua punya dosa. Jangan diharap, wah aku sih nom kaki itu sobu, nom itu paling aneh produksinya apa? Dosa. Sebab saya juga sudah pernah muda. Betapa mudahnya dosa pada waktu muda. Coba sekarang, nanggene embong ae lah, nanggene embong ketok sing golongane semelohe. Pasti dalam pikiran itu enggak. Apakah dosa yang demikian? Dosa. Begitu juga melihat lawan jenis kita dan sebagainya sangat mudah. Nah ini dosa yang sebesar-besarnya dosa, bukan hanya dosa besar, yang sebesar-besarnya dosa. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Terusnya kemudian setelah sahabat itu bertanya, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah ini yang saya maksudkan ini ya, syirik kepada Allah. Tetapi kita jangan titik-titik syirik gitu loh. Sebab kadang-kadang orang lain menganggap kepada kita titik-titik syirik. Puji-pujian kan hari ini azan syirik. Kan begitu kan? Nah termasuk kita begini kita makom syirik dan bukan itu. Syirik itu adalah mensejajarkan Allah dengan makhluknya, itu namanya syirik. Mensejajarkan Allah, dia percaya kepada Allah, tapi kadang-kadang lebih percaya kepada makhluk Allah. Contoh misalkan di desa ini wis kano, insyaallah kano di juru masjid maksudku. Tapi di desa itu biasanya wis wayahe panen, wis wayahe panen itu loh biasa panen pari barang itu biasanya. Itu kadang-kadang di pojokan itu diberi apa itu biasanya? Selingan. Ini apa nih? Ini soalnya orang disamikan itu loh ini, disamikan itu loh. Jadi sesajen banget ini. Nah ini yang dimaksudkan syirik apabila memang betul-betul dia, umpama dengan adanya ini, kemudian panennya selamat dan lain sebagainya, percaya kepada ini, maka itu namanya syirik, menyekutukan Allah, menyekutukan. Tapi kalau kita yang semacam itu bukan perbuatan syirik. Kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. Kita juga mendoakan orang yang telah meninggal dunia, mendoakan. Orang yang sudah meninggal dunia itu membutuhkan orang yang hidup, doanya orang yang hidup. Laulal ahya halakal amwat. Andaikan tidak ada orang yang masih hidup, maka orang yang telah meninggal dunia itu adalah celaka. Sebab apa? Tidak ada yang mendoakan. Bukan syirik, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu tadi menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Atau mungkin kadang-kadang di desa itu ya, di desa itu biasa terus biasa ya pas gayoma terus di hubungan itu kan itu digantungi itu kata-kata gitu. Nah, digantungi pari, digantungi apa gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak ada niatan syirik ya tidak masalah. Tapi kalau niatan syirik, ada lagi. Itu kalau di orang nelayan. Saya ini orang pinggir laut. Sering dulu itu ada orang istilahnya itu selamatan ya seperti itu ya. Terus mari mono apa jenenge dasi kebun, dasi sapi, dasi wedhus kadang-kadang di tengah lautan gitu yang demikian itu. Kalau itu memang niatnya untuk katakanlah untuk diakei iwak dan sebagainya, dengan itu maka itu sudah perbuatan syirik. Maka ada di sana itu ada seorang kiai itu gini, perbuatan yang sedemikian itu tidak langsung dilarang begitu saja, tidak, tetapi denggok lo didik-didik.
Ya sistemnya Wali Songo. Sistemnya Wali Songo itu bagaimana? Ya dididik niatnya, ya niatnya tidak apa namanya, niatnya tidak syirik, tetapi niatnya untuk memberikan makan kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Loh, niatnya loh malah sedekah, misalnya demikian ini. Sekalipun kepada binatang. Musok sedekah kepada binatang. Ayo saya misalkan makan kucing yang ada di tengah jalan dan kucing itu lapar, apa bukan sedekah? Kan seperti itu. Apakah itu syirik? Tidak. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan syirik itu adalah menyekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah dan dia juga lebih percaya kepada selain daripada Allah. Kate dagang buka bedak, buka toko. Terus mari ngono agar supaya agar supaya dagangannya itu laris, kadang-kadang gitu mereka niku nggih. Terus patuk pakai saji gitu gini. Terus matur-matur menggok kulon ya. Menggok kulon. Sing nate pun seberang mereka bener ya. Tapi menggok kulon terus maturnya teng mereka. Ana dene sore kuwi jare ngenteni godhong lugur. Lek wis godhong lugur jare berhasil. Lu untuk bilang itu yang dimaksudkan syirik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa uqul walidain. Dosa yang paling gede itu adalah wa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ayo, siapa yang tidak punya orang tua? Semua punya orang tua. Dan saya yakin masa kecilnya juga pernah melawan kepada kedua orang tua. Ya Allah, khususnya ibu. Lek dikongkon di sama putrong adik atau mungkin mas mbok dan lain sebagainya, pokoknya pernahlah durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini adalah merupakan sebesar-besarnya dosa. Maka kalau misalkan orang tua masih ada, kebetulan masih ada, ini adalah azimat di dunia. Azimat di dunia ini orang tua kalau masih hidup, tapi kalau sudah meninggal dunia nanti akan bingung. Kalau misalkan masih hidup, kita segera minta maaf kepada kedua. Ojo ngenteni riyo. Nang apa jauh sepuro nang jene wong tuwa sing ngenteni riyo soalnya kok isi. Ndak usah isi itu pokoknya langsung jauh sepuro. Sebab apa? Sebab dosa kepada kedua orang tua itu Allah Subhanahu wa taala mensegerakan siksaannya sebelum dia mati. Jadi masih hidup itu sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mendengar yang namanya Alqamah? Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia jatuh sakit. Ini sahabat jatuh sakit, kemudian sakitnya agak parah sampai kepada nazar. Kemudian istrinya itu mentalkin atau menuntun untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa sama sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa sama sekali. Terkunci, seakan terkunci. Hal yang sedemikian ini istrinya kemudian memberikan tahu kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain memberitahu kepada Kanjeng Nabi. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah, seorang ibu yang sudah tua. Coba suruh maafkan Alqamah. Sahabat itu menemui istrinya, disuruh untuk menemui ibunya, disuruh untuk memaafkan Alqamah. Wah, saya tidak mau. Ibunya tidak mau memaafkan. Kemudian setelah itu sahabat matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ibunya tidak mau memaafkan ya Rasulullah. Baiklah, akan saya jumpai sendiri. Kemudian setelah itu sahabat langsung bergegas pada ibunya lagi bahwa Kanjeng Nabi akan rawuh ke sini untuk menemui ibu. Lebih baik saya saja yang ke sana. Akhirnya si orang ibunya itu langsung menemui Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi menanyakan, apa gerangan yang terjadi pada Alqamah, Bu? Ya Rasulullah, anak saya ini durhaka ya Rasulullah.
durhaka kepada saya, lebih mementingkan istrinya dibandingkan dengan saya. Saya tidak dihiraukan sama sekali ya Rasulullah. Saya sakit hati ya Rasulullah. Saya sakit hati, tidak akan saya maafkan. Rasulullah SAW merayu agar supaya ibunya yaitu memaafkan. Terus tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi itu menggertak. Baik Bu, kalau begitu daripada anak ibu tersiksa di akhirat dan dibakar di akhir besok, maka akan saya bakar sekarang ini. Digertak. Sahabat, ayo kumpul kayu. Akhirnya apa? Ibunya akhirnya leleh juga akhirnya memaafkan. Makanya kan ada kata-kata tego lorone gak tego, tapi ini kan ada kata-kata yang itu terjadi di Al-Qamah itu. Akhirnya seorang ibu anaknya yang mau dibakar oleh sebenarnya tak tega sama sekali, tak tega. Akhirnya baiklah ya Rasulullah, akan saya maafkan. Begitu dimaafkan, langsung Kanjeng Nabi nyuruh sahabat, coba tengok Al-Qamah, langsung yang tadinya lesannya terkunci langsung bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung menikah. Ini bukti bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu siksaannya betul-betul yaitu terjadi pada waktu hidup. Nah ini pelajaran bagi kita, barangkali kehidupan kita sengsara, sengsara apakah itu secara ekonomi atau mungkin sakit-sakit dan sebagainya misalkan. Nah, ini barangkali pernah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau masih ada kita yuk sepuro, minta maaf. Kalau misalkan sudah tidak ada, ya kita berusaha untuk beristighfar, mengistighfarkan kedua orang tua. Atau mungkin kita misalkan sedekah, sedekah di atas namakan kedua orang tua. Gampang saja nih kalau ngomong. Contoh misalkan sedekah tidak harus banyak. Panjenengan misalkan ada yang semacam ini kumpulan di mana saja, maksudnya di tempat masing-masing misalkan. Ini misalkan tuku pisang ya, tuku gedang terus makin digoreng itu disuguhkan. Ganjarani sedekah ini ganjarani dihadiahkan kepada kedua orang tua. Oh ini pahala ini. Ini suatu bakti juga. Atau mungkin misal di tempatnya ada TPI, TPI dan lain sebagainya. Ya gedang goreng kok disajokonen nang jadi arek-arek. Disajokonen nang arek. Tapi yang ngono lho lek gedang goreng ya ojo yo tampil, ojo yo yasin. Kok yasin ngono manune gedang goreng ya apa jenis istilahnya lu kapol. Ya pokok niat sedekah itu saja sudah insyaallah itu sah. Itu yang yang kedua. Kemudian yang ketiga, katakan Nabi Muhammad SAW, dosa yang sebesar-besarnya dosa itu adalah ucapan yang bohong. Lesan kita ini kalau misalkan ngomong bohong, masya Allah, ini adalah sebesar-besarnya dosa. Bukan hanya dosa besar. Lah sekarang ini sedang marak yang sedemikian. Perkataan-perkataan yang bohong, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan itu saat ini. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Kadang-kadang orang itu ya selamat disebabkan dengan lesan. Salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada bagaimana menjaga lesan. Begitu juga celakanya manusia itu tergantung daripada lesan. Lah sing mondok itu gila disebabkan dengan lesan toh. Sing mondok itu lho. Nggih. Gus sing mondok niku lho. Niku ala disebabkan dengan lesan niku. Lesan niku. Nggih. Kan mondok ala niku. Kan mondok barang kali nanti bisa sadar. Lah ini bukti-bukti bahwa lesan ini katanya orang Arab bagaikan macan. Lisanuka asabuka. Lesanmu itu bagaikan macan. Macan itu bagaimana? Kalau misalkan seseorang di dalam sebuah rumah
kemudian dia memelihara memelihara macan atau singa lah, singa. Kalau misalkan singa tersebut atau macan tersebut diletakkan di kandang yang seharusnya yang memang sesuai, maka insya Allah tidak akan mengganggu orang yang punya tersebut dan selamat orang yang punya tersebut. Tapi kalau misalkan macan dibiarkan begitu saja keluyuran dia, lah yang dimakan terlebih dahulu ya orangnya itu pasti sudah dicaplok di ya orang sing duwe iku. Lesan itu ya ngono iku lesan iku makanya ya berhati-hati. Lesan niku rada istirahat ngomongnya kapate akeh tapi utek-uteknya lho sing akeh. Utek-uteknya lho sing akeh sakniki niki kan ngoten to ya, memfitnah orang dengan itu, ngerasane orang dengan itu dan lain sebagainya. Masyaallah alat canggih. Nah, alat canggih ini kalau orang yang ngerti disesuaikan dengan kebutuhannya maka manfaat. Tapi ya gitu, kalau misalkan syukur dan lain sebagainya. Contoh gampang saja ya. Contoh gampang. Sekarang ini kan ada yang namanya berita hoax dan lain sebagainya. Padahal ya belum tahu kebenarannya dan sebagainya. Dapat dari orang, dilakukan kepada di-share kepada yang lain dan lain sebagainya. Tanpa ada tabayun ya, tanpa adanya tabayun. Makanya kalau misalkan ada berita-berita yang sekiranya tidak jelas, monggo boten usah. Saya ini salut dengan ada satu grup di MWJ Klojen, ada grup itu kader minggu terus ada pengurus MWJ, ada warga NU Klojen itu setiap malam subuh niku kalau tinggal itu monggo sholat subuh. Niku sing kula maksud itu dinas tiap hari itu. Lagi dah monggo kalau kata buat tuh kasih pundi. Jadi Mas Muntara kan ini. Pokoknya setiap hari kalau tinggali sama hari ini mantun subuh biasa kalau langsung dinas-dinas yang itu monggo terus kalau jawab dewi tapi dalam hati sampun mantun itu manfaat yang sedemikian ini. Terus kemudian ada lagi katakanlah berita duka, masya Allah begitu harus di-share Gusali di sini kan ada Gusali tulangan Sidoarjo ya, tulangan itu. Telah meninggal dunia. Begitu diklarifikasi dan mereka sik boten. Nah, ini padahal itu sudah dan bahkan itu adalah di grup cabang ini. Di grup cabang. Nah, kalau ngeten alhamdulillah kami Nah, sebab itu sekali lagi monggo kita jaga lisan kita. Khususnya yang 3 tersebut jangan sampai kita ini melakukan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan Jalul Ansor ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan monggo di mana kita acara Jalul Ansor khususnya di Klojen ini monggo kita ramaikan bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang meramaikan hal yang seperti itu. Anda ini adalah yaitu generasi penerus daripada Nahdlatul Ulama. Sering saya sampaikan bahwa terusipun Bahasim ini harus betul-betul dipegang. Terusipun Bahasim Asy'ari niku siapa yang melok ngurusi NU tak aku santri. Lek wis tak aku santri tak dunanu husnul khotimah. Ansor itu adalah bagian dari NU. Maka dengan demikian kita jangan sampai pokoknya mantep ucapan atau dawuh daripada Bahasim. Kalau kita tidak mengikuti ulama-ulama kita, siapa yang kita ikuti? Maka dengan demikian mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah wa iyyakum mimma yastajibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa barakatuh. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salihin ala manhajil qawim ij'alna min diyari ummati wasturna min dari ummati wasyurna wa tanfi zumrati wastaqbil al-sinatana fi matihi wa nusrati wa inna mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa abidna ala umrihi wa jama'ati. Allahumma akhirna ma'ahum jannata fa innahu awwal man yadkhuluha wa anzilna ma'ahum fi usuliha wa innahu awwal man yanzilha warhamna yawma yasfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna min al-ghafilin anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasalta bima itabati dhunuba wastatarta bi ridai maghfirati wa yuba. Allahumma innahu kana ma'ana bis sanati al-munajjah ihwa mana umul qada wa al-usuli ila misliha wa la tahrimhum min sababi hadhihi sa'ati wa qadriha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sana wa ala mamarril qubur. Allahumma ja'alna hadaika syakirin wa linamaika syakirin wa yawmi liqaika minal zakirin wa inna ta'atika mas'ulin wa idza tawaffaytana fatawafana ghayra maqtulin wa la maqtulin wa khtim lana min khairi ajmain. Allahumma qina syarral zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karima lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma asqina min haud nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarkatan hadiatan lanat ba'daha abada wasyurna tahta liwa'i wada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صلوا على النبي محمد قد تمام الله مقاصدنا قد تمام